Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah, wa nadara abdah, wa anjadu jadu, wa hadama al-adaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan siraman rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menyambut hari yang agung ini, Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah, dengan tertib, aman, hikmat, lancar dan penuh berkah. Tumbuhnya rasa syukur dan bahagia ini terpancar dari wajah-wajah kita semua kaum muslimin, karena telah mampu memenuhi kewajiban ibadah saum Ramadan selama sebulan penuh, disertai dengan qiyam Ramadan. Kita telah menyemarakan suasana Ramadan dengan melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, bertadarus Al-Quran, beriktikaf, dan diakhiri dengan mengeluarkan zakat fitrah untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Semuanya itu kita laksanakan atas dasar keimanan dan keikhlasan, semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak karena terpaksa dan tidak pula karena dipaksa oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan ikrar yang senantiasa kita ucapkan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridha kepada Engkau, wahai Allah, sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Keridhaan dan kelapangan dada dalam menerima dan mengamalkan ajaran Islam ini sesungguhnya merupakan indikasi bahwa hidayah Allah Subhanahu wa taala telah dapat kita terima. Tetapi sebaliknya, jika hati masih merasa berat dalam menerima dan menerapkan ajaran Islam, maka ini menunjukkan bahwa hidayah Allah belum dapat diterima secara sempurna. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki baginya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa dikehendaki Allah kesesatan, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejak dari malam
hingga pagi hari ini kaum muslimin di seluruh dunia, mulai dari ujung barat hingga ujung timur, serentak mengucapkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai pengakuan dan pernyataan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Agung. Karena semua manusia, siapapun dia, baik seorang presiden, seorang raja, menteri atau pejabat tinggi sekalipun, adalah begitu lemah dan tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab jabatan dan kedudukan yang terhormat yang dimilikinya takkan kuasa menolongnya manakala malaikat maut datang menjemputnya. Oleh karena itu, pada hari yang mulia ini, marilah kita curahkan segala perhatian kita untuk ruku, sujud dan pasrah kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah dan berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, sidang jemaah Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suara takbir, tahmid dan tahlil yang serempak diucapkan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia membahana masuk ke dalam dada dan kalbu manusia, menyentuh relung terdalam di sisi kemanusiaan kita dan menumbuhkan kesadaran dan kemahagungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan hari yang berbahagia bagi kita semua, khususnya bagi mereka yang telah selesai berpuasa sebulan penuh. Hal ini patut kita syukuri karena tidak semua orang mengaku muslim mampu dan mau melaksanakan kewajiban ini. Banyak orang yang berbadan kekar dan sehat tetapi tidak mampu berpuasa sebulan penuh. Sebaliknya, tidak sedikit orang yang fisiknya lemah, kurus, tetapi sudah tua dan sakit-sakitan, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada dia untuk mengamalkan berpuasa sebulan penuh lamanya. Ini karunia dan hidayah Allah kepada orang-orang yang dikehendakinya, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Hari ini juga merupakan hari yang diberkahi, dimuliakan, dan merupakan hari pengampunan Allah. Untuk itu marilah kita masing-masing bermuhasabah diri, menghisab-hisab diri terhadap kesalahan dan dosa-dosa kita, baik kepada sesama maupun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan sebulan lamanya menjadi wasilah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam upaya meningkatkan iman dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini tidak ada salahnya bila kita sedikit mengenang serpihan kecil kisah tentang detik-detiknya terakhir menjelang Rasulullah SAW wafat. Dengan harapan mudah-mudahan jadi bahan pertimbangan dan pedoman hidup kita masa kini dan untuk masa yang akan datang. Pada kesempatan melaksanakan haji wada, Rasulullah SAW berkhutbah dan beliau menyinggung tentang wahyu yang terakhir yang baru saja diterimanya dari malaikat Jibril alaihissalam. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Jibril tidak akan datang lagi menemuinya. Mendengar berita itu, para sahabat menjadi sangat gembira sebab menganggap bahwa Islam telah sempurna. Sebaliknya, Abu Bakar justru tidak memperlihatkan kegembiraannya. Ia nampak sedih dan menahan luka yang mendalam. Saat itu juga ia langsung pulang dan mengunci diri dalam kamar sambil menumpahkan segala kesedihannya. Melihat Abu Bakar bersikap demikian, para sahabat radhiyallahu anhuma cepat memburu ke rumahnya dan menanyakan kepada Abu Bakar mengapa ia bersedih dan tidak menampakkan kegembiraan.
Maka Abu Bakar menjawab, apakah kalian tidak tahu bahwa agama Allah telah sempurna? Kata Rasulullah, apakah kalian tidak menyadari jika datang kesempurnaan itu pertanda akan datang kekurangan? Tidakkah kalian sadari bahwa hal itu merupakan isyarat bahwa tidak lama lagi Rasulullah SAW bakal berpisah dengan kita selamanya? Bila Rasulullah SAW telah tiada, apa yang akan terjadi? Tiada lain akan muncul berbagai persoalan-persoalan baru. Sanggupkah kita mengatasi persoalan itu? Itulah yang aku pikirkan, kata Abu Bakar demikian. Mendengar perkataan Abu Bakar tersebut, para sahabat kemudian bergegas menemui Rasulullah SAW dan bertanya, benarkah apa yang dikatakan Abu Bakar ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan benar. Mendengar jawaban tersebut, para sahabat tak kuasa menahan tangis. Mereka merasakan kesedihan yang mendalam karena akan ditinggal oleh manusia yang amat mereka cintai, yaitu baginda Rasulullah SAW. Betapa tidak, siang dan malam jiwa dan raga dipertaruhkan untuk melindungi keselamatan Rasulullah. Cinta mereka kepada nabinya melebihi segala-galanya. Mereka rela mempertaruhkan jiwa dan raga hanya untuk melindungi keselamatan Rasulullah yang amat mereka cintai. Mereka ikhlas memberikan harta kekayaan miliknya demi perjuangan menegakkan Islam. Sementara yang amat mereka cintai itu kini berada di ambang kematian. Tak lama setelah itu, Rasulullah SAW pun sakit keras dan berada dalam keadaan kritis. Rasulullah saat itu sangat tidak berdaya, berada di pangkuan putrinya Siti Fatimah ketika malaikat maut hendak menjemput Rasulullah. Masih sempat berwasiat dengan ucapan, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Beliau pun kemudian menghembuskan nafasnya yang terakhir, kembali ke haribaan yang menciptakan beliau. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan ucapan yang singkat itu tampak seperti ada yang dicemaskan oleh Rasulullah SAW terhadap umat yang akan ditinggalkannya. Apa sebenarnya yang beliau pikirkan? Apa yang sebenarnya yang beliau khawatirkan? Apa sebenarnya yang beliau risaukan? Beliau tidak khawatir meninggalkan jabatan kenabiannya. Beliau tidak meninggalkan harta kekayaan, meninggalkan hak istri-istri yang beliau cintai, ataukah beliau khawatir meninggalkan putri-putrinya? Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jawabannya tidak, kaum muslimin. Rasulullah SAW tidak pernah cemas meninggalkan kedudukannya sebagai nabi dan rasul serta sebagai kepala pemerintahan, sebab Rasulullah bukanlah orang yang haus akan jabatan dan kedudukan. Beliau justru merisaukan, memikirkan umatnya yang memegang jabatan dan kedudukan. Tertentu karena kedudukan dan jabatan terkadang menjadi penyebab putusnya tali silaturahmi. Karena kedudukan, manusia baru bisa melupakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kedudukan, manusia berani menggadaikan akidahnya karena kedudukan. Barang yang nyata-nyata haram dapat menjadi yang halal. Judi dikemas menjadi sumbangan yang berhadiah. Prostitusi disulap menjadi sebagai panti pijat. Bahkan karena kedudukan pula terkadang manusia sampai hati menjerumuskan saudaranya sendiri ke dalam lembah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Rasulullah SAW cemas karena akan meninggalkan harta kekayaan beliau? Tidak sama sekali. Sebab Nabi sendiri bukanlah orang yang kaya. Bahkan beliau dikenal sebagai Abu Masakin, bapaknya fakir miskin. Tetapi yang beliau Nabi SAW risaukan adalah umatnya telah ditunggangi
dan telah dikendalikan oleh harta kekayaan, sehingga ada manusia yang hidup dan matinya semata-mata untuk memburu kekayaan. Itu tidak lagi ingat untuk beribadah kepada Allah. Rasulullah SAW risau terhadap perilaku yang manusia yang kenyang, sementara tetangganya berada dalam kelaparan. Rasulullah pun risau kepada orang yang selalu bermasa bodoh terhadap saudaranya yang berada dalam kesusahan. Rasulullah SAW pun risau meninggalkan orang yang mabuk kekayaan, yang dengan kekayaannya itu ia sanggup memberi apa saja yang ia inginkan tanpa memperhatikan batasan-batasan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat Id rahimakumullah. Apakah Rasulullah bersedih karena meninggalkan istri-istrinya? Tidak. Karena beliau sangat mengetahui dan percaya akan bakti kesetiaan seorang istrinya. Yang justru beliau risaukan adalah para istri dan para wanita di akhir zaman nanti. Sebab banyak istri yang tidak lagi merasa berdosa kepada suaminya sendiri, dan tidak pernah merasa berbuat salah kepada suaminya sendiri, dan tidak pernah berterima kasih kepada suaminya sendiri. Ia merasa memiliki hak yang sama dalam hal dengan suaminya. Maka untuk itu rumah pun ia tidak lagi merasa perlu meminta izin kepada suaminya ketika keluar rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taubat bagi siapa saja yang beriman dan bertakwa serta benar-benar bertobat. Melalui ibadah Ramadan, dosa-dosa kita kepada Allah akan diampuni. Tetapi kita tidak hanya berbuat dosa kepada Allah semata, melainkan dosa juga kepada manusia. Dan Allah tidak akan memberi ampunan sebelum kita meminta maaf kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu, selepas kita melaksanakan sholat Idul Fitri ini, marilah kita kembali ke rumah masing-masing dengan suasana gembira untuk saling memaafkan satu sama lain. Bersimpulah kita di hadapan kedua orang tua kita. Bersimpulah kita di hadapan kedua orang tua kita. Bagi yang orang tuanya masih hidup, untuk meminta maaf dan ridhonya. Dan bagi telah tiada, kita kirimkan Al-Fatihah buat mereka. Karena bagaimanapun banyaknya harta yang kita miliki, betapapun tingginya pangkat dan jabatan, serta berapapun yang gelar yang tercantum di depan nama, di papan nama kita, tidak akan ada artinya tanpa ridho kedua orang tua kita. Mengapa kita diwajibkan untuk memuliakan ayah dan ibu? Rasanya tak cukup waktu untuk menjawabnya. Namun secara ringkas dapat dijelaskan bahwa ibu telah mengandung kita 9 bulan lamanya. Tidak pernah merasa jengkel, tidak pernah merasa marah, dan tidak pernah terbebani karena bayinya dalam perutnya. Ia bersih tanpa pamrih, tidak berharap balasan dari sang bayi yang dikandungnya itu. Sebaliknya, ibu akan merasa bahagia jika anaknya merasakan kebahagiaan, dan ibu akan turut bersedih dan susah jika anaknya mengalami kesusahan. Sang ibu tak akan makan sebelum anaknya makan, dan tak akan berpakaian bagus jika anaknya belum berpakaian bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pantas kiranya jika air mata kebahagiaan seorang ibu akan menjadi rahmat dan jaminan kebahagiaan bagi anaknya sendiri. Sebaliknya, air mata kepedihan seorang ibu karena ulah sang anak akan menjadi laknat bagi kehidupan sang anak itu sendiri. Jika ibu menjadi tumpuan hidup, maka ayah pun demikian. Keringat ayah siang dan malam membasahi tubuh
karena mencari bekal untuk hidup dan anak istri-istrinya. Sang ayah merasa bangga jika anaknya menjadi seorang sarjana. Sang ayah akan merasa bangga jika anaknya menjadi seorang sarjana, menikmati bangku sekolah. Sang ayah bahagia jika anaknya menjadi seorang yang kaya, meskipun ia sendiri hidup dalam gubuk kemiskinan. Pengorbanan seorang ayah juga tidak ada tandingannya. Baginya tidak ada istilah hina dalam menekuni pekerjaannya demi agar sang anak menjadi manusia yang berguna. Akan tetapi sayangnya ada sebagian orang yang merasa rendah diri dan hina jika keadaan dan penampilan ayahnya tidak sehebat ayah temannya. Padahal sang ayah sendiri tidak lagi peduli akan keadaan dirinya. Sang ayah tidak lagi memperhatikan sehat dan sakit, asalkan anak dan istrinya dapat hidup yang layak dan sekolah yang tinggi. Jika kita hitung dengan penuh kesadaran, maka betapa ayah dan ibu telah mengorbankan segalanya untuk hidup anaknya. Pantaslah jika kemudian Rasulullah SAW menggariskan bahwa ridha dan laknat Allah tergantung pada ridha ayah dan ibu, sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan ibu dan kebencian Allah tergantung kepada kebencian ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan saling memaafkan dalam merayakan Idul Fitri ini, kita akan kembali fitrah kesucian. Dosa-dosa yang kita miliki terhadap sesama manusia terhapus sudah, dan tercipta kembali suasana kekeluargaan dan persaudaraan yang menenteramkan batin, di mana anak terkisah di pangkuan orang tuanya. Suami istri merajut kembali cinta kasih yang mulai pudar. Begitu pula sesama saudara, teman, kerabat, tetangga dan relasi saling bertegur sapa, menghidupkan kembali solidaritas dan kepekaan sosial demi terciptanya ketentraman kehidupan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian mengakhiri khutbah yang pertama ini, marilah kita syukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hari ini, di mana kita sampai dan dapat berlebaran dengan penuh limpahan rahmat dan anugerahnya. Marilah pula kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui segala kekurangan dan kelemahan kita, sembari memohon ampun dan taubat atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan di masa-masa silam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah yang maha pengasih, kami hamba-Mu yang lemah dan kerap kali terpedaya bujukan setan sehingga bergelimang dosa dan kesalahan. Pagi ini di atas tikar dan sajadah kami bersujud dan bersimpu di bawah duri kesabaran-Mu. Wahai Tuhan yang penguasa alam semesta, wahai yang maha suci, wahai yang maha bijaksana, kami datang menghadap-Mu dengan wajah tertunduk malu seraya menutup pintu rahmat-Mu, memohon ampun dan taubat-Mu atas segala dosa dan kehinaan pada diri kami ini. Telah banyak kekhilafan dan kesalahan yang kami lakukan. Seandainya Engkau tidak memaafkan kami, maka tentulah kami termasuk golongan orang-orang yang merugi karena mendapat azab-Mu. Allahumma Rabbi ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Ibu dan bapa kami yang mengasuh, mendidik dan membesarkan kami dengan segala kepayahan dan penderitaan. Tanpa kami sadari ya Allah, begitu banyak dosa kedurhakaan yang kami perbuat terhadap mereka. Begitu sering kami menyakiti hati dan meneteskan air mata mereka.
Sungguh besar dosa dan kesalahan kami kepada mereka. Karena itu ya Allah, ampunilah mereka, kasihanilah mereka, terimalah segala amal bakti mereka, dan tempatkanlah mereka di sisimu sebagai golongan orang-orang yang beruntung. Allahumma Rabbi, ya Allah, berikanlah kami kekuatan lahir dan batin untuk menjalani sisa-sisa kehidupan kami, agar kami dapat menjadi hamba-hambamu yang pandai mensyukuri nikmat karunia-Mu, agar kami dapat senantiasa berserah diri dan berjuang di jalan yang Engkau ridhai. Allahumma, ya Allah, besarkanlah kami umat Islam sebagaimana besar dan agungnya hari raya Idul Fitri ini, agar kami dapat senantiasa menegakkan kalimat la ilaha illallah seluas hamparan cintamu. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah